Ihsan ya untuk mempresentasikan. Saya buka dulu ya. Jadi ya punyanya siapa? Punyanya Ihsan nomor berapa tadi? Ya, oke. Silakan Ihsan, sebentar. Oke, saya buka dulu Ihsan ya. Silakan. Baik, dari saya duluan Pak. Ini kan kelompok 3 orang. Ya, silakan. Terserah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok selanjutnya yang terdiri dari Ihsanuddin, Rafiq Ibnu, dan juga saya sendiri, Syaril Adi Valens Siregar, akan menjelaskan hasil review buku kami, yaitu buku Perbandingan Sistem Politik dan Pemerintahan, karyanya Anwar Sadat tahun 2017. Next. Ya, sebelum kita masuk ke penjelasannya, mari kita mengenal lebih dekat mengenai buku ini. Ini sudah ada di gambarnya, gambar bukunya seperti itu. Judul bukunya adalah Perbandingan Sistem Politik dan Pemerintahan yang ditulis oleh Anwar Sadat dan diterbitkan oleh Grup Penerbitan CV Budi Utama. Tahun penerbitnya tahun 2017, edisi pertama, jumlah halaman 239 halaman dengan bab berjumlah 6 bab. Next. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke penjelasan kami terkait bab 3, saya akan memaparkan terlebih dahulu atau memberitahu isi dari bab-bab yang ada dalam buku tersebut. Ada bab pertama membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup perbandingan sistem politik dan pemerintahan, yang mana di dalamnya itu dibahas deskripsi singkat, pengertian, ruang lingkup, manfaat ilmu perbandingan pemerintah, tujuan perbandingan pemerintahan, dan yang selanjutnya untuk bab 2-nya yaitu membahas mengenai teori perbandingan sistem politik, yang ini mana di dalam ya. Bab 2 ini saja yang dibaca ya. Terus yang ketiga. Ya, yang ketiga itu membahas komparasi pemikiran David Easton dan Gabriel Almond tentang sistem politik. Untuk bab 4-nya membahas pendekatan dalam perbandingan dan perbandingan pemerintahan dan politik. Untuk bab 5-nya kita membahas kelembagaan dan tipe-tipe sistem pemerintahan, dan yang terakhir untuk bab 6-nya membahas bentuk-bentuk pemerintahan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk saja ke pembahasan inti. Yang pertama adalah saya akan mengenalkan dulu, ini salah satu tokoh yang sangat terkenal yang sudah tidak asing lagi di kita semua, yang bernama David Easton ya. David Easton lahir pada tanggal 27 Juni 1917 dan meninggal pada 19 Juli 2014. Masih baru yang meninggalnya kemarin-kemarin. Adalah seorang ilmuwan politik Amerika kelahiran Kanada. Easton yang lahir di Toronto, Ontario, datang ke Amerika pada tahun 1943. Dari 1947 hingga 1997 dia menjabat sebagai profesor ilmu politik di University of Chicago. Di garis depan revolusi behavioralis dan pasca perilaku pasca behavioralis dalam disiplin ilmu politik selama beberapa tahun, Easton ini memberikan definisi politik yang sangat banyak dan digunakan sebagai alokasi nilai-nilai otoritatif bagi masyarakat. Dia terkenal karena penerapan teori sistem untuk mempelajari ilmu politik yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang menggunakan skema 5 kali lipat untuk mempelajari proses pembuatan kebijakan yang sudah dipelajari pada semester lalu, yang mana di dalamnya itu untuk mempelajari proses pembuatan kebijakan ada yang namanya input, konversi, output, umpan balik, dan juga lingkungan. Ganal berpendapat bahwa sejak 1950-an, konsep sistem ini adalah konsep teoritis yang paling penting yang digunakan oleh para ilmuwan politik Amerika. Gagasan itu muncul dalam sosiologi dan ilmu sosial lainnya, tetapi Easton yang menentukan bagaimana hal itu bisa terbaik diterapkan pada penelitian perilaku tentang politik. Next. Yang selanjutnya adalah komparasi pemikiran David Easton dan Gabriel Almond tentang sistem politik. Menurut David Easton mengartikan bahwasanya sistem politik merupakan alokasi dari nilai-nilai di mana
pengalokasian dari nilai-nilai tadi bersifat paksaan dengan kewenangan. Jadi dalam sistem politik ini ada yang namanya ya bersifat paksaan dan juga kewenangan, dan juga mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Jadi emang keseluruhan terkena dampak dari sistem politik ini. Easton menggariskan kerangka berpikir dasar untuk mengkaji suatu sistem politik. Sifat dari kerangka berpikir tersebut adalah adaptif dan fleksibel sehingga bisa digunakan oleh aneka struktur masyarakat maupun politik, dan memang begitu kenyataannya bisa digunakan oleh berbagai macam masyarakat dan juga politik. Karena saya bisa menggunakan sistem politik kerangka berpikir tersebut. Para pengguna teori Easton dimungkinkan untuk berimprovisasi dalam melakukan penjelasan atas fenomena sistem politik. Nah, dan yang terakhir dari pembahasan saya adalah poin penting 4 asumsi dasar David Easton tentang tentang sistem politik. Yang pertama, ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi yang sistematis untuk mensistemasikan fakta-fakta yang ditemukan. Next, para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial. Riset sistem politik juga terdiri atas 2 jenis data, psikologis dan juga situasional. Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu ketidakseimbangan. Nah, dari 4 poin ini kita bisa mengetahui ya salah satunya dari poin kedua, bahwasanya kita memandang sistem politik ini adalah harus memandang dari keseluruhan, bukan hanya memandang dari satu bagian saja. Karena kalau misalkan memandang dari satu bagian, berarti itu sifat kerangka berpikirnya tidak adaptif dan juga tidak fleksibel, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Iksan Nurdin. Oke, untuk selanjutnya Gabriel Almond ya. Kita sudah kedengeran kan Pak? Kita sudah tidak asing dengan Gabriel Almond. Gabriel Abraham Almond ini lahir pada 12 Januari 1911 hingga wafatnya yaitu tanggal 25 Desember 2002. Siapakah Gabriel Almond ini? Dia adalah seorang ilmuwan politik Amerika yang terkenal karena karya perintisnya tentang politik komparatif, perkembangan politik, dan budaya politik. Oke. Bisa selanjutnya, Pak? Bisa. Oke. Nah, sistem politik Gabriel Almond ya. Menurut Gabriel Almond sendiri, sistem politik itu adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Jadi sistem politik ini adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat ya yang merdeka, yang aktif, yang menjalankan fungsi itu sendiri, fungsi dari integrasi dan adaptasi. Almond adalah salah satu pengguna teori sistem politik Easton, yang mana yang disebutkan sama sebelumnya Saudara Saril. Namun Almond ini memperbaiki sistem politik Easton, dikarenakan sistem politik Easton ini kurang memperhatikan pada kajian-kajian politik dalam skala mikro. Almond juga menggunakan pendekatan perbandingan dalam menganalisa jenis sistem politik. Terus ini kan tadi Almond ini kan menganalisa jenis dalam sistem politik. Ini 3 tahapan yang dikeluarkan oleh Almond ini. 3 tahap analisa Gabriel Almond. Yang pertama, tahap mencari informasi tentang objek. Yang kedua, memilah-milah informasi yang didapat pada tahap 1 berdasarkan klasifikasi tertentu. Terus tahap terakhir adalah menganalisa hasil pengaklasifikasian, dapat melihat keteraturan dan hubungan-hubungan di antara berbagai variabel dalam masing-masing sistem politiknya. Terus 3 konsep ya analisa yang dibawa oleh Gabriel Almond tentang sistem politik. Yang pertama itu sistem, kedua struktur, dan ketiga fungsi. Sistem dapat diartikan dalam artian Gabriel Almond ini adalah suatu konsep ekologis yang menunjuk adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Sistem politik ini merupakan organisasi yang di dalam masyarakat berusaha merumuskan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam sistem politik ini juga terdapat lembaga-lembaga atau struktur-struktur seperti parlemen, birokrasi, dan badan peradilan, serta partai politik yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Yang selanjutnya adalah memungkinkan sistem politik tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaannya. Oke. Untuk
Selanjutnya ada Gabriel Aman juga mengungkapkan ciri sistem politik menurut beliau. Yang pertama ini, semua sistem politik mempunyai struktur politik. Jadi semua sistem politik harus ada strukturnya. Yang kedua, semua sistem politik baik yang modern maupun primitif menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda. Ya, walaupun frekuensinya berbeda, tetap menjalankan fungsi yang sama, yang disebabkan oleh perbedaan struktur. Kemudian sistem politik ini strukturnya dapat diperbandingkan. Bagaimana fungsi-fungsi dari sistem-sistem politik itu dijalankan, dan bagaimana pula cara atau gaya melaksanakan sistem politik itu. Terus yang ketiga, semua struktur politik mempunyai sifat multifungsional. Berarti bukan satu saja fungsinya, tapi multifungsional. Betapapun spesialisasinya sistem itu. Untuk yang terakhir, semua sistem politik adalah merupakan sistem campuran apabila dipandang dari pengertian kebudayaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rafif. Terima kasih atas waktunya, Saudara Tanurdin. Kita lanjut. Mohtar Mas Oet. Nama. Nah, kita harus kenal dulu nih, siapa sih Mohtar Masud ini? Beliau ini merupakan dosen program studi hubungan internasional di Universitas Gajah Mada. Kemudian beliau memiliki jenis kelamin laki-laki. Saya lihat di gambar ya, beliau laki-laki. Kemudian beliau sudah menamatkan studinya S3. Kemudian dia menjabat sebagai profesor. Next. Kemudian analisis konsep sistem politik oleh Mohtar Masud. Jadi Mohtar Masud ini itu pemikiran konsep sistem politik beliau yang beliau ini kan itu dipengaruhi oleh pemikirannya yang sebelum pemikiran yang tokoh-tokoh sebelumnya seperti Easton, kemudian Almond yang sudah dijelaskan oleh saudara Saharil dan saudara Sanurdin. Kemudian setelah beliau menganalisa bagaimana sih pemikiran keunggulan dari pemikiran David Easton dan Almond. Nah, ini sudah ringkas menjadi 3 poin keunggulan dari pendekatan yang dikembangkan oleh David Easton dan Almond. Lain yang pertama adalah dalam membuat analisis. Esan Nurdin. Halo Esan Nurdin. Halo Esan Nurdin. Iya Pak. Pertama gini ya. Ini kan ada beberapa catatan ya tentang langsung main gitu ya. Gue pengen belajar. Ini kan analisis konsep sistem politik oleh Mohtar Masud ya. Ayo. Terus keunggulan dari kedua regam yang dikembangkan oleh Easton dan Almond. Nanti 1, 2, 3 ini catatannya Easton Almond atau catatannya Masud? Catatannya dari Masud, Pak. Oke, ya sudah. Dilanjut, silakan. Baik, Pak. Oke, kita lanjut ya guys ya. Jadi, saudara Idam bisa dimatikan mic-nya, saudara Idam. Ya, betul. Ingatkan temennya. Oke, terima kasih saudara Idam ya. Slide sebelumnya, Set. Sebelumnya lagi. Oke, lanjut lagi kita guys ya. Yang pertama adalah dalam membuat analisis politik, Easton dan Almond selalu peka akan kompleksitas antara sistem politik dengan sistem sosial yang lebih besar, yang mana sistem politik adalah subsistemnya. Kemudian yang kedua adalah kesederhanaan pendekatan. Konsep ini dapat dipakai untuk menganalisis berbagai macam sistem politik, kemudian demokratis atau otoriter, tradisional atau modern, dan sebagainya. Kemudian konsep Easton dan Almond berasumsi bahwa semua sistem itu memproses komponen-komponen yang sama, sehingga kedua pendekatan itu
bermanfaat dalam upaya mencari metode analisis dan perbandingan sistem politik yang seragam. Kemudian yang ketiga adalah konsep yang diajukan oleh Almond memberi arahan untuk mencari data baru yang dapat meluas cakrawala perhatian ke masyarakat non-barat dan non-modern. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, kemudian dalam analisis Muchtar Masud, beliau juga menemukan beberapa kelemahan pendekatan maupun konsep yang dikembangkan oleh Easton dan Almond tadi. Nah, kelemahan-kelemahannya apa aja? Nah, itu sudah dirangkum sama saudara Ihsanuddin. Ada 4 poin. Yang pertama adalah analisis yang dikemukakan baik sistem maupun struktural fungsional tidak memberikan rumusan yang terbukti secara empirik atau tidak menghasilkan teori, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tidak menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Nah, kedua pendekatan itu lebih mentitik beratkan pada penjelasan analisis. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah analisis struktural fungsional Almond memiliki masalah ketidakjelasan konsep tentang fungsi. Gitu. Almond tidak menjelaskan garis-garis yang membatasi fungsi dalam masyarakat politik. Kemudian yang keempat adalah kedua pendekatan itu dikritik karena sangat dipengaruhi oleh ideologi demokrasi liberal Barat. Terlihat jelas pada asumsi Almond yang mengatakan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sistem politik di Barat pasti juga ada di sistem non-Barat, gitu. Kemudian ada tambahan 4 atribut yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik menurut David Easton. Hanya tambahan. Ada 4. Yang pertama adalah unit-unit dan batasan-batasan satu sistem politik, kemudian input dan outputnya apa aja. Yang nomor 3 adalah diferensiasi dalam sistem. Kemudian yang keempat, integrasi dalam sistem. Mungkin begitu aja presentasi dari kami. Oke ya. Terima kasih ya untuk grup berapa ini tadi? Ihsanuddin ketuanya. Grup berapa? Bab ketiga Bab ketiga. karya Anwar Sadat. Menjelaskan tentang komparasi, ya kan, pemikiran David Easton dan Gabriel Almond tentang sistem politik, yaitu Ihsanuddin, Rafif Ibnu W ini siapa? Rafif Ibnu W. Widyadana, Zat. Ya, kan, terus Sabril Hadi Fahlanda. Saya tadi sebenarnya mau manggil Rafif, ini dalam tulisan layar antum tuh Ihsanuddin. Makanya ditulis. Oh, iya. Dan Rafif, sehingga nanti saya bisa. Ada sih. Oke, yang kedua yang saya catat, bagus ya, ini sudah dideskripsikan ya. Punya kayak apa, terus yang menurut saya juga tambah bagus lagi ketika antum menjelaskan bab-bab yang ada dalam buku ini. Hanya sedikit sayang ya, antum melompat ya. Ini tiba-tiba kok bicara David Easton ya, berarti kembali lagi di bab 3. Ini kan bisa antum potong ini bab 3 ini. Oh ya. Dimasukkan di sebelum David Easton ya. Oh iya. Yang bab komparasi pemikiran David Easton dan Gabriel Almond ya, di bab 3 itu dipotong ya. Ini tetap saja terus yang cukup bab ini dipotong, dimasukkan setelah David Easton. Tidak ada urut-urutannya. Oh iya. Agak kesusahan. Ini yang dijelaskan bab mana ini malah. Tapi di awal-awal sudah bagus. Oh ya, siap. Kemudian langsung saja. Di sini kan kita ingin melihat tentang perbandingan pemikiran David Easton sama Gabriel Almond. Di situ yang untuk munculkan ada namanya Muchtar Masud. Itu gimana penjelasannya? Posisi Muchtar Masud dalam hal itu. Ya, silakan. Di bab ketiga itu Pak, di apa namanya, setelah konsep David Easton sama Gabriel Almond itu di bukunya itu dicantumkan sedikit itu ada analisis konsep dari Muchtar Masud Pak. Oh gitu ya. Itu oleh penulisnya siapa? Si Anwar Sadat ya. Itu memang sengaja memasukkan salah satu subbab itu adalah Muchtar Masud. Oke. Agak substansial ini. Apa sih perbedaan? Nanti ada 2 ya.
Kan apa sih perbedaan tentang apa sistem politik ya menurut David Edstone sama Almond itu apa perbedaan yang mendasar? Ini satu-satu ya. Ini pertanyaan untuk siapa ini? Ehsan Nurdin ya. Terus pertanyaan yang kedua, apa hal yang spesifik catatan dari siapa? Dipikir dulu ya. Catatan dari siapa namanya? Kembali ke siapa? Mukhtar Mas'ud tadi. Kalau Ehsan Nurdin tadi bicara tentang apa, Ehsan Nurdin nanti menjelaskan tentang apa sih perbedaan mendasar antara David Edstone sama siapa? Sama Gabriel Almond ya. Ya. Terus yang kedua si siapa? Si Rafif menjelaskan tentang apa yang catatan yang menarik, yang spesifik dari Mukhtar Mas'ud terhadap diskusi ya David Edstone sama Gabriel Almond tentang sistem. Terus nanti yang terakhir Sahril ya, itu menjelaskan menurut kelompok antum atau untuk menurut diri antum ya, menurut pandangan antum. Apa sih yang perbedaan mendasar tentang apa namanya sistem politik dalam pandangan siapa? David Edstone sama Gabriel Almond. Nah, silakan Ehsan Nurdin, antum mulai. Oke, baik, izin ini Pak. Jika perbandingannya dari David Edstone dan Gabriel Almond itu bisa dilihat dari dasarnya saja, dari pengertian awalnya, dari pengertian awal sistem politik, yang dimana jika ini ya David Edstone ini dia itu menjelaskan bahwa sistem politik itu merupakan alokasi dari nilai-nilai, di mana dari nilai-nilai pengalokasikannya yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan bersifat mengikat masyarakat. Berarti sistem politik ini adalah alokasi dari nilai-nilai yang dimana yang bersifat mengikat masyarakat dan mempunyai kewenangan yang terjadi di suatu masyarakat atau sebagai suatu keseluruhan. Ini menurut David Edstone. Dan jika menurut Gabriel Almond ya, dari awalnya sistem politik menurut Gabriel Almond itu adalah interaksi. Jadi kalau David Edstone ini pengalokasian nilai-nilai, nah sedangkan Gabriel Almond ini adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Jadi garis besar yang bisa saya bawahi ini adalah jika David Edstone ini adalah pengalokasian nilai-nilai dan bersifat mempunyai wewenang mengikat masyarakat, itu sistem politik. Dan jika dari melihat kaca Gabriel Almond ini adalah interaksi masyarakat atau yang terjadi di masyarakat merdeka untuk menjalankan fungsi integrasi dan maupun adaptasi, Pak. Mungkin itu yang paling dasar yang membedakan antara sistem politik, pengertian sistem politiknya David Edstone dan Gabriel Almond. Oke, silahkan. Apa tadi? Saya agak lupa. Rafif, silakan Rafif. Apa Zat? Tadi soalnya tadi apa ya? Soalnya sekarang apa catatan dari Mukhtar Mas'ud tentang perbandingan apa? Pemikirannya Gabriel Almond sama David Edstone ya terhadap sistem politik tadi. Menurut Gabriel Almond loh ya, bukan menurut antum. Silakan. Menurut Gabriel Almond dan ini memberikan keunggulan dan masing-masing itu kan Mukhtar Mas'ud mengambil dari David Edstone dan Gabriel Almond ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Keunggulannya ini. Jadi ini Dad. Ya, silakan. Bagaimana pandangan Mukhtar Mas'ud setelah menganalisa konsep sistem politik yang dikemukakan oleh David Edstone dan Almond? Jadi beliau ini kan menganalisa, kemudian beliau tuh mendapatkan keunggulan dan kelemahan di sistem politik, di konsep sistem politik
yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan David Easton itu sendiri. Apa aja? Tadi kan sudah tadi ada beberapa keunggulan. Salah satunya adalah analisa politik yang dikemukakan oleh David Easton itu peka terhadap kompleksitas antara sistem politik dengan sistem sosial yang lebih besar. Kemudian sistem politik itu merupakan, kalau menurut analisanya si Muhtar Masud, yang beliau analisa dari sistem politiknya Gabriel Almond dan David Easton, sistem politik itu merupakan subsistem dari konsep politik. Kemudian beliau juga menemukan yang namanya beberapa kelemahan, artinya dari konsep pendekatan yang dikembangkan oleh David Easton dan Gabriel Almond. Nah, itu beliau tuh setelah menganalisa kemudian ada keunggulan dan ada kelemahan. Apa aja kelemahannya? Ternyata pendekatan yang dikemukakan oleh David Easton dan Almond itu dipengaruhi oleh ideologi demokrasi liberal barat. Karena terlihat jelas pada asumsinya si Almond. Dia mengatakan bahwa fungsi-fungsi yang di sistem politik di barat pasti juga ada di sistem non-barat. Begitu, Ustaz. Oke. Silakan terakhir. Siapa tadi? Saudara Syahril. Syahril. Sekarang menurut pendapat antum atau pendapat kelompok antum? Silakan. Perbedaan ini ya, perbedaan dasar sistem politik David Easton juga Gabriel Almond itu bisa kita lihat dari ini sih kalau menurut saya. Jadi kan kalau misalkan jadi proses pembuatan kebijakannya itu kalau David Easton itu beliau menggunakan yang skema 5 itu, input, konversi, output, umpan balik dan juga lingkungan. Sedangkan untuk di Gabriel Almond itu memang Gabriel Almond pun menggunakan teori sistem politiknya Easton. Namun Almond ini memperbaiki sistem politik Easton dikarenakan sistem politik Easton ini kurang memperhatikan pada kajian-kajian politik dalam skala mikro. Almond pun menggunakan pendekatan perbandingan dalam menganalisa jenis-jenis sistem politik seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih. Secara umum begini ya, bisa dilihat ya di layar itu. 3 konsep sistem politik Gabriel Almond dikaitkan dengan teori sistem David Easton. Ya, bisa dilihat di layar itu? Bisa, Ustaz. Oke. Setidaknya ada 3 konsep dalam menganalisa berbagai sistem politik. Itu pertama adalah sistem, seluruh gambar proses ya. Yang kedua struktur, yaitu suprastruktur politik dalam konteks sistem lembaga-lembaga negara. Ini bisa di atasnya. Kali ini punyanya David Easton. Ya, ini David Easton. Lebih makro ya tadi ya. Terus kalau ini kemudian ada 3 fungsi, yaitu di situ suprastruktur di dalam konteks politik lembaga negara ya. Ini terlihat di sini. Ada infrastruktur untuk partai politik. Makanya tadi saya bilang kajian tentang sistem politik itu bisa terkait dengan soal pemerintahan, non pemerintahan. Dalam konteks ini adalah namanya infrastruktur politik, itu bisa bicara partai politik, bisa kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, ya, dan seterusnya. Tapi kalau dalam kaitannya dengan pemerintahan itu menyangkut lembaga-lembaga negara. Saya kira itu ya tentang gambarannya ya. Nanti tolong antum dipahami ya. Sebenarnya gini ya, semangat dari tugas ini ya, tugas resensi itu supaya antum memahami buku itu secara komprehensif, secara keseluruhan ya tadi. Saya kira menarik yang disampaikan oleh grup tadi ya. Itu misalnya menggambarkan bukunya Anwar Sadat ketika bicara tentang sistem politik dan pemerintahan. Itu ada 6 bab ya.
bab 1 terkait dengan ruang lingkup, bab 2 teori perbandingan sistem politik, bab 3 komparasi pemikiran Erston dan Gabel tentang sistem politik, yang keempat pendekatan dalam perbandingan pemerintahan dan politik, yang kelima kelembagaan dan tipe-tipe pemerintahan, yang keenam bentuk-bentuk pemerintahan. Kira-kira itu aja ya untuk kesempatan hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Halo, silakan. Atau dari kelompok tadi ada yang sebagai closing ya, statement. Silakan. Mungkin closing statement-nya dari Ihsanuddin, Ustaz. Ya, silakan. Ya, jadi mungkin mungkin ini aja yang dari tiga ya. Untuk yang lainnya kan masih kita masih sama-sama belajar ya. Jadi kita di sini harus rajin-rajin membaca lagi. Untuk semuanya semangat UTS-nya. Udah, Pak. Gitu aja. Oke ya. Cukup? Nah.